Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang blog, yaitu dalam hal ini adalah kita akan belajar tentang yang disebut dengan menu ya. Nah, menu itu nanti yang akan kita buat itu yaitu menu beranda, kemudian ada menu galeri, ada download. Nah, nanti galeri seperti ini ya, nanti beranda seperti ini, kemudian download seperti ini, dan ini tentang saya. Oke, nah ini isi-isinya ya, berkaitan dengan menu. Oke, untuk lebih lengkapnya kita kita lihat videonya. Oke, lanjut untuk pembuatan dari menu tersebut. Nah, kita akan membuat tadi menu beranda, kemudian menu beranda, kemudian menu galeri ya, menu download, dan satu lagi adalah tentang saya. Nah, sebelum kita membuat menu-menu tersebut ya, kita harus persiapkan terlebih dahulu konten atau dalam hal ini isi dari menu tersebut, karena di menu tersebut di blog ini kalau misalkan menu itu ingin muncul di webnya, harus sudah ada kontennya ya. Konten itu bisa berupa PDF, bisa berupa gambar, bisa berupa artikel ya. Artikel itu maksudnya tulisan Word gitu ya. Juga bisa berupa link ya, ya. Itu harus dipersiapkan. Nah, saya sudah menyiapkan artikel-artikel yang sudah saya upload ke halaman ya. Saya sudah menyiapkan artikel-artikel yang nanti akan diupload di halaman. Nah, tadi kan yang kita masukkan pertama kali adalah beranda ya. Coba kita lihat. Nah, beranda ini nanti isinya adalah di dalamnya itu adalah isi artikelnya menjelaskan tentang bagaimana atau tujuan kita dalam membuat blog tersebut gitu ya. Nanti dijelaskan di sana. Artinya ini adalah pendahuluan ya, pendahuluan dari blog ini ya. Isinya nanti kita ceritakan mengapa kita membuat blog ini gitu ya, diceritakan panjang lebar ya di sana. Nanti sesuai dengan yang ada tadi, yang sudah ada di tampilan yang saya sudah contohkan tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, misalkan ini saya tampilannya seperti ini. Jadi ini nanti yang akan tampil di webnya. Jadi ini kalau kita akan upload berupa artikel atau tulisan Word, itu kita harus untuk hasil yang bagus ya, itu kita harus copy terlebih dahulu. Kalau misalkan artikel ini ada di Word ya, kita copy terlebih dahulu ke Notepad. Kita bisa dapatkan itu, Anda tinggal ketik aja Notepad gitu ya, Notepad, nanti akan keluar Notepad. Nah, nanti yang dipilih itu yang ini aja ya, Notepad ini. Nah, ini nanti fungsinya adalah untuk mengkonversi dari artikel Word ke blog, yaitu menggunakan Notepad. Karena Notepad ini adalah gunanya untuk menetralisasi teks ya, menetralisasi teks. Jadi supaya kalau misalkan ada spasi itu nanti menyesuaikan gitu. Jadi nanti hasilnya akan rapi ya, Nah, ini contohnya nanti seperti ini. Jadi nanti tinggal dirapikan sedikit-sedikit aja kalau sudah lewat
notepad tadi. Kemudian selanjutnya ada galeri. Ya, ada galeri. Nah, galeri ini isinya adalah foto-foto, yaitu foto-foto berupa foto-foto kegiatan gitu ya, kegiatan Anda sehari-hari atau kegiatan berhubungan dengan hobi mungkin ya. Pokoknya kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari gitu ya. Tuh bisa dimasukkan ke sini gitu ya. Ini galeri, kemudian setelah itu nanti ada download. Nah, download ini berupa link. Ya, download ini berupa link. Nanti seperti ini tampilannya. Jadi nanti download ini kita nanti hubungannya dengan Google Drive ya. Hubungannya adalah dengan Google Drive. Jadi pada saat kita akan mengelingkan materinya, kita harus simpan dulu materinya, yaitu misalkan berupa PowerPoint, itu bisa Anda simpan di Google Drive terlebih dahulu. Ya, disimpan di Google Drive terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir adalah tentang saya. Nah, ini tentang saya ini berkaitan dengan pembahasan yang berkaitan dengan profil kita ya, tapi profil kitanya itu lebih lengkap lagi diceritakan ya, diceritakan dengan narasi. Itu adalah menu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, cara membuatnya misalkan kita ambil contoh ya, saya akan mencontohkan yang berupa artikel, kemudian galeri atau foto ya, kemudian yang download. Ya, yang pertama adalah beranda. Nah, kalau beranda tadi sekilas sudah saya jelaskan. Kalau beranda ini cukup gampang. Jadi caranya itu Anda siapkan artikel berupa Word ya, atau narasi berupa Word. Kemudian setelah itu narasi tersebut di copy ke Notepad. Kemudian dari Notepad nanti dipindahkan ke blog. Ke sini ya. Kemudian beri judul di sini. Ya, judulnya adalah beranda. Ya, judulnya adalah beranda. Tuh, kalau sudah, kemudian kita di sini kita publikasi ya. Ini karena ini saya sudah jadi ini tulisannya perbarui. Nanti ada kata-kata publikasi. Nah, jangan lupa karena di menu ini ya, karena di menu ini adalah menu statis. Jadi artinya statis itu informasinya yaitu terus itu dari awal sampai akhir, kecuali kalau ada tambahan sedikit. Jadi tidak perlu ada komentar. Ya, tidak usah ada komentar pembaca. Artinya ini pilihannya adalah jangan diizinkan atau sembunyikan yang telah ada ya. Itu jadi dipilih yang ini. Nah, kalau sudah perbarui. Oke, siap publikasi berarti ya untuk yang yang beranda ya, yang beranda. Oke, kemudian selanjutnya adalah galeri ya. Galeri. Nah, ini juga sudah dilakukan pada saat Anda memposting gambar di pertemuan sebelumnya ya, yaitu memposting gambar. Cuman bedanya di sini kalau halaman itu ini tampilannya itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang posting ya. Cuman caranya sama. Ya, caranya sama. Ini kalau misalkan ini menunya tidak kelihatan di sebelah kanan, tinggal digeser aja ya. Ini saya membuatnya di HP ya. Ini membuatnya di HP. Jadi ini supaya yang menggunakan HP supaya bisa. Oke, ini galeri. Kemudian yang selanjutnya ini download. Nah, ini adalah hal baru ya untuk membuat atau memposting di halaman berkaitan dengan download ya. Dalam hal ini adalah misalkan download materi gitu ya. Download materi. Nah, di sana Anda harus memberikan link berupa download materi. Ya, misalkan di sini download materinya adalah materi sistem informasi akuntansi suatu tujuan. Ya, jadi ini ketik dulu ya.
ini diketik dulu, download materi sistem informasi akuntansi suatu tinjauan, diketik dulu ya seperti biasa. Kemudian download materi kedua, pengembangan metode pengembangan sistem informasi, contohnya seperti itu. Nah, baru setelah itu kemudian Anda harus upload terlebih dahulu ya, Anda harus upload terlebih dahulu di Google Drive-nya. Di Google Drive-nya Anda upload dulu, kemudian setelah itu kalau misalkan sudah upload, baru nanti linknya di-linkkan ke sana. Nah, ini nanti mungkin penjelasan tentang membuat link ya, membuat link di Google Drive, nanti saya akan bikinkan materinya. Oke, nah kemudian setelah itu bagaimana caranya untuk untuk menghubungkan ke dalam download materi tadi? Ya, caranya adalah Anda caranya di sini kita blok gitu ya. Ini misalkan ya yang kedua, misalkan kita blok, kemudian setelah itu pilih yang link ini. Nah, pilih yang link ini. Nah, kemudian sebentar saya ulangi lagi. Jadi blok terlebih dahulu ya, materi mana yang atau teks mana yang akan diklik supaya PowerPoint-nya ya dalam hal ini itu nanti keluar, yaitu yang ini misalkan yang saya tandain ini. Kemudian setelah itu Anda klik yang tombol ini ya, tombol ini nih, tombol link ya, kita klik, kemudian tampil seperti ini ya, tampil seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita ketik aja di sini, ini bisa diketik ya, bisa diedit. Misalkan metode pengembangan sistem informasi, misalkan seperti ini ya, dan terapkan. Ada yang lupa. Nah, kemudian setelah itu yang selanjutnya adalah menempelkan linknya ya, menempelkan linknya. Link ini adalah asalnya dari Google Drive ya, Google Drive yang nanti akan kita buat ya. Kita copy aja ke sini. Kemudian setelah itu di checklist ya, dibuka link ini di jendela baru, buka checklist, di checklist ya maksudnya. Kemudian setelah itu kita klik terapkan, maka akan tampil seperti ini ya, maka akan tampil seperti ini, metode pengembangan sistem informasi gitu ya. Nah, kalau sudah kita klik perbarui atau publikasi ya, perbarui atau publikasi. Tuh, ini untuk link yang berupa atau menu yang berupa link ya, seperti itu. Nah, nanti selanjutnya ini berarti sudah beres halamannya ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan coba untuk menampilkan ke dalam web ya, menampilkan ke dalam web. Kalau tadi kita membuat halamannya di menu halaman, karena kalau sekarang kita untuk menampilkan di webnya itu dengan cara mengklik tata letak ya, di sini tata letak. Nah, ini adalah dashboard dari tata letak. Jadi tata letak itu sesuai dengan temanya ya, sesuai dengan temanya. Tapi biasanya tema tersebut ya paling yang membedakan adalah posisinya ya, namanya juga tata letak, jadi beda-beda. Tapi pada dasarnya tata letak dari menu-menu itu semuanya ada, cuman bedanya tempatnya itu berbeda-beda ya. Nah, kalau yang saya ini temanya tema yang ada di sana, kita pilih yang seperti ini ya, tata letaknya gitu. Jadi ini otomatis sebenarnya ya. Ini otomatis kalau kita pilih tema apa, nanti keluarnya di sini tata letaknya adalah seperti ini. Nah, ini semuanya sebenarnya ada ya, semua di tata letak yang ada di di dashboard blog itu ada semua. Tapi kita tinggal sesuaikan aja gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menampilkan cara supaya tadi ya menu-menu itu muncul.
Selanjutnya adalah kita akan menampilkan menu-menu tadi ke dalam web ya, web yang nanti akan kita buat. Ya, coba kita hapus dulu. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah di sini ada yang disebut dengan seluruh kolom. Ini ya, ini seluruh kolom. Nah, nanti buatnya di sini ya, di sini. Nah, berhubung di sini tidak ada untuk penampilan menunya, kita tambahkan gaji. Kita masukkan menu yang disebut dengan halaman. Nah, ini ya, ini menu halaman ini kita masukkan, kita klik tanda plus, tanda plusnya. Oke, sudah ada ini tampilannya. Nah, otomatis nanti di sini ya, ini daftar menunya sudah ada di sini ya, daftar menunya sudah ada di sini. Nah, kemarin pada saat pertemuan sebelumnya itu ada kendala ya pada saat simpan. Pada saat simpan simpan daftar halaman ya, waktu itu kalau nggak salah banyak yang kendala. Nah, itu kendalanya adalah Anda harus update ya, harus update Java-nya. Jadi harus diupdate dulu Java-nya gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjutkan ya. Kita klik terlebih dahulu yang beranda bawah ini. Ini yang beranda ini kita checklistnya di uncheck aja. Kemudian setelah itu galeri, download, dan tentang saya. Kalau misalkan ini posisinya tidak sesuai, Anda tinggal geser-geser aja gitu ya. Tinggal geser-geser aja ke atas atau ke bawah gitu. Nah, kalau misalkan sudah, kemudian setelah itu kita simpan. Oke, elemen halaman sudah ditambahkan. Nah, coba kita lihat di blognya. Bentar, kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu supaya memastikan bahwa pekerjaan kita sudah disimpan. Oke, kita lihat blognya. Nah, ini sudah muncul ya, sudah muncul. Nah, ini menu-menunya sudah muncul. Di sana nanti ada beranda ya, ada galeri, ada download, kemudian ada tentang saya. Gitu ya, itu cara membuat menu ya, cara membuat menu. Mungkin sekian dulu untuk materi tentang pembuatan menu ya, yang berkaitan dengan materi tentang blog. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.